Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar asal bunyi dan proses terjadinya bunyi. Dan hari ini kita akan belajar anatomi telinga pada manusia. Nah, pada telinga manusia dibagi menjadi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Jadi, selain menjalankan fungsinya untuk menerjemahkan gelombang suara menjadi sinyal-sinyal yang dapat dipahami otak, telinga juga membantu mempertahankan posisi kepala. Cairan yang berada dalam telinga dapat membantu keseimbangan tubuh sehingga kita dapat mempertahankan postur dan koordinasi yang tepat. Mari kita akan pelajari satu persatu dari anatomi telinga pada manusia. Telinga luar. Telinga bagian luar adalah bagian dari telinga yang terletak di atas tulang tengkorak yang tersusun dari otot, lemak, dan tulang lunak. Seperti namanya, telinga bagian luar dapat dengan mudah terlihat karena letaknya di luar tubuh. Fungsinya yang utama adalah untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara untuk menuju ke telinga bagian tengah, juga untuk melindungi gendang telinga. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar, dan gendang telinga yang membatasinya dengan telinga dalam. Fungsi dalam gendang telinga ini terhubung dengan proses mendengar kita. Sangat bisa dibayangkan ya anak-anak bagaimana terjadinya bila selaput ini robek. Pastilah akan terjadi penurunan kemampuan dalam kita mendengar. Selanjutnya, telinga tengah. Bagian ini bertugas menjaga udara tetap seimbang, karena telinga tengah merupakan rongga yang berisi tekanan udara dan menjaga tekanan udara yang masuk ke telinga. Dinding dalam telinga tengah memiliki lapisan sel epite dan fungsi utamanya dari telinga tengah adalah menyampaikan atau meneruskan suara yang diterima oleh telinga luar kepada bagian dalam. Ada juga tuba eustachius pada telinga bagian tengah. Tuba eustachius adalah bagian yang menghubungkan telinga dan rongga mulut atau yang disebut juga dengan faring. Tuba eustachius memiliki fungsi menyeimbangkan tekanan udara, telinga bagian luar, dan tengah. Nah, ada 3 tulang pendengaran di telinga bagian tengah, yaitu ada malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Nah, telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas bagian tulang dan bagian membran. Telinga dalam disebut juga dengan labirin karena bentuknya. Labirin tulang merupakan rongga yang terbentuk pada tonjolan tulang pelipis yang berisikan cairan perilimfe. Labirin membran terletak pada bagian yang sama dengan bagian labirin tulang, namun tempatnya lebih dalam dan dilapisi oleh sel epitel serta berisi cairan endolimfe. Labirin tulang telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu koklea atau rumah siput, vestibuli terdiri dari sakula dan utricula, kanalis semicircularis atau saluran setengah lingkaran. Nah, betapa pentingnya bagian-bagian telinga tersebut apabila kita tidak merawatnya. Jadi, kita harus merawat telinga. Bagaimana cara merawat telinga? Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong lebih dalam kotoran yang ada di dalam telinga sehingga kotoran tersebut semakin menumpuk di dalam.
Jika mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, demikian cara-cara merawat telinga supaya tetap sehat. Dan pembelajaran selanjutnya kita akan belajar sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata. Berikut contoh-contohnya, anak-anak bisa baca. Antonim adalah lawan kata. Berikut contoh-contohnya. Nah, kita akan lanjutkan dengan pembelajaran 4. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Tadi kita sudah belajar tentang antonim dan sinonim. Nah, kata-kata tersebut bisa kita gunakan dalam menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Anak-anak bisa perhatikan buku bacaannya halaman 31 dan 32. Perbedaan bukanlah penghalang. Di sini Miss Dewi sudah berikan contoh bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Nanti anak-anak bisa lakukan di rumah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kerjakan di rumah tugasnya setelah menonton video pembelajaran ini. Baik, kita akan lanjutkan bentuk-bentuk kerjasama dalam keragaman. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Ada kerja bakti, gotong royong, ronda malam. Nah, seperti ini anak-anak. Sekarang Miss mau bertanya kepada anak-anak, mengapa kegiatan-kegiatan tersebut penting untuk dilakukan? Ya, karena kegiatan-kegiatan ini memiliki banyak manfaat. Apa saja yang manfaat dari kegiatan kerjasama yang kita lakukan? Pertama, mempererat tali silaturahmi antar warga sekitar. Melatih kerjasama antar warga, menyehatkan jasmani dan lingkungan, meningkatkan solidaritas sosial, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan berat menjadi ringan, memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, betapa pentingnya ya kerjasama yang kita lakukan di dalam keberagaman. Keberagaman yang ada tidak menjadi penghalang untuk kita bersatu, untuk kita tetap hidup rukun bersama, supaya terbina kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti pada pembelajaran kali ini. Apabila belum mengerti, silakan anak-anak baca kembali modul yang sudah dibagikan. Baca modulnya pembelajaran 3 dan 4. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.